warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan PKM pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah, saya selaku moderator pembawa acara akan membacakan susunan acara PKM pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Nabila yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Maka izinkanlah saya untuk memberitahu rangkaian kegiatan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Masuk ke rangkaian yang kedua, yaitu penyampaian materi dengan tema pengertian hadis sahih, hasan dan dhaif, yang akan disampaikan oleh sahabat Galih. Kepadanya saya persilakan. Baik, pertama itu kita pengertian definisi hadis sahih. Pengertiannya adalah ulama kafala artinya adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik, adil, dan kapasitas intelektual yang mumpuni atau betul tanpa ada kejanggalan dan terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat hadis tadi. Pertama, ialah sanadnya muttasil bersambung dari perawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi SAW sebagai sumber hadis. Selanjutnya, perawinya adil, yaitu seorang muslim, dewasa, balik, berakal, tidak fisik, tidak fasik, dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Selanjutnya ialah perawinya daging, yaitu perawi adalah orang yang kuat ingatannya, tidak berlupa, tidak dulu, dan tidak sering melakukan kekeliruan. Dan yang keempat ialah penjelasan yang berarti kelewatan orang kita terpercaya, yaitu adil dan logis, bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih. Selanjutnya yang kelima, tidak ada ilah atau suatu sebab tersembunyi yang membuat dasar al-Quran suatu hadis, padahal akhirnya selamat dari dasar tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh hadis. Yang pertama ialah contoh hadis zat. Perkataan Ida sholat ahadukum waqtaqal. Artinya jika telah sholat dua rakaat saja, salah seorang di antara kamu hendaklah tiduran pada lamungan. Selanjutnya perbuatan. Apabila muadzin setelah mengumandangkan azan pertama pada sholat subuh, Rasulullah berdiri melaksanakan 2 rakaat ringan setelah tampak fajar, kemudian berbaring menghadap kanan hingga muadzin mengumandangkan sholat. Dan yang kedua ada contoh hadis mu'alal. Jika seorang
Jika seekor tikus jatuh ke dalam minyak kamin, apabila minyak kaminnya padat, buanglah tikus itu dan minyak kamin sekitarnya. Dan apabila minyak kaminnya cair, maka janganlah kamu mendekati. Selanjutnya Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak kamin. Beliau bersabda, buanglah tikus itu dan minyak kamin di sekitarnya, lalu makanlah minyak kamin. Nah, selanjutnya adalah pembagian hadis sahih. Yang pertama adalah hadis sahih dan adalah hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih. Dan yang kedua, sahih adalah hadis yang ada sifat dan perawinya kurang sempurna, namun ada periwayatan dari jalur lain yang sama atau lebih kuat sehingga derajatnya naik dari atas dikasih menjadi sahih. Contoh sahih jati. Oke, balik lagi dari awal ya, dari pembagian hadis sahih. Hadis sahih macam-macam hadis sahih adalah cakupannya hadis sahih. Yang pertama adalah sahih Al-Bukhari, 2 sahih Muslim, 3 sahih Ibnu Khuzaimah, 4 sahih Ibnu Hibban, 5 Mustadrak Hakim, 6 sahih Ibnu Hibban, dan 7 sahih Al-Albani. Selanjutnya kitab-kitab hadis hasan. Yang pertama adalah Sunan Abu Daud, dan yang kedua Sunan At-Tirmidzi, dan yang ketiga Sunan An-Nasa'i, 4 Sunan Ibnu Majah, dan yang kelima adalah Sunan hadis doib. Hadis doib adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis maqbul yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya ada macam-macam hadis sahih. Kami dilihat ya. Ini pokoknya ada yang lagi tinggal tanya langsung aja. Ya. Selanjutnya ada macam-macam hadis sahih. Pertama ialah sebab pengukuran sanad. Ada 5 bagian, yaitu yang pertama adalah mursal, 2 munqati, ketiga mursal, dan keempat mu'allaq, dan yang terakhir adalah mudalah. Selanjutnya ialah ada sebab cacat perawi, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu cacat keadilan. Dan yang pertama ialah maudu, kedua matruk, dan yang ketiga majhul. Selanjutnya ialah ada yang kedua cacat kedudukan. Oke ya, yang kedua adalah cacat kedudukan, dan yang pertama adalah munkar, 2 mu'allal, 3 mudarat, 4 makruh, dan yang kelima mukatori, 6 muqarrab, 7 mustahab, 8 tabdil. Nah, sekarang selanjutnya adalah contoh hadis dhaif mundur. Ialah yang pertama adalah sempurnakanlah wudhu, celakalah bagi orang-orang yang kulitnya tidak terkena air wudhu daripada ancaman api neraka. Dan yang kedua ialah
dari Abu Hurairah itu berkata menggunakan wudhu, karena Abu Qasim dalam bersabda dari lolil pimpinan ialah artinya celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudhu daripada ancaman api neraka. Nah, jadi dalam tadi itu nggak boleh kalau wudhu itu ya tumit atau sini nggak boleh ya, harusnya sampai mata kaki aja. Nah, selanjutnya contoh hadis dhaif masyhur yang artinya adalah wajib atas kamu berbuat yang ma'ruf, sesungguhnya yang mencegah kejahatan, dan wajib atas kamu berbaik. Sesungguhnya yang memadamkan kemarahan Allah SWT. Dan selanjutnya adalah hukum mengamalkan hadis dhaif. Pertama, ada pendapat Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu. Itu adalah tidak dapat diamalkan secara mutlak. Dan yang kedua, pendapat Abu Daud dan Imam Ahmad hadis dhaif. Nah, adalah dapat diamalkan secara mutlak. Dan yang ketiga adalah pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ialah hadis dhaif dapat diamalkan dengan syarat-syarat, yaitu ada 4. Dan yang pertama, ada dalam perkara tertentu seperti wajah ilmu amal mau'idah wargib dan didani dan tauhid ancaman. Kisah-kisah yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Dan yang kedua, ada dhaifnya tidak terlalu parah seperti hadis matruk dan maudhu. Ketiga, terdapat kesesuaian antara hadis dhaif dengan ayat Al-Quran atau hadis yang telah diamalkan. Dan yang terakhir ada tidak meyakini 100% hadis dhaif itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai sini ada yang paham tak? Itu saja. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir saya memberikan adalah ada kitab hadis dhaif. Dan yang pertama ada Al-Hilal wa Ma'rifah Ar-Rijal karya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua ada Taqrib Al-Manhaj Mutartib Al-Mujrad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kita hadis dhaif ya. Dan yang ketiga ada Al-Warasil karya Abu Daud. Kemudian yang keempat ada At-Tabyin Asma Al-Mudarrisin karya Al-Qutib Al-Baghdadi. Yang kelima ada At-Tawfiq karya Ad-Darusuni. Dan yang keenam dan lain-lainnya masih banyak, cuma yang kita ini cuma ada 5. Nah, sampai sini ada yang kurang lebih aja. Ada yang kurang lebih enggak? Aku bercerita itu. Yang lebih badain itu. Sambung sampai baik. Pengertian hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik atau adil dan kapasitas intelektual yang mumpuni, dabir, tanpa ada kejanggalan, syad dan cacat atau hilang. Syarat hadis sahih itu yang pertama sanadnya
bersambung dari perawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, perawinya adil, yaitu seorang muslim dewasa, balik, berakal, tidak fasik, dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, perawinya dobir, yaitu perawi adalah orang yang kuat ingatannya. Jadi syarat hadis sahih itu yang pertama sanadnya harus bersambung. Yang kedua, perawinya adil, yaitu dari seorang muslim dewasa, balik, berakal, tidak fasik. Terus yang ketiga, perawinya dobit, yaitu perawi adalah orang yang kuat ingatannya. Jadi yang dinamakan perawi itu orang yang kuat ingatannya, tidak pelupa, dan tidak sering melakukan kekeliruan. Terus hadis sahih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sahih li dzati, yang kedua sahih li ghairi. Pengertian sahih li dzati itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih. Adapun pengertian sahih li ghairi adalah hadis yang mana sifat dobit perawinya kurang sempurna, namun ada perawinya dari jalur lain yang sama atau lebih kuat sehingga derajatnya naik dari hasan li dzati menjadi sahih li ghairi. Li dzati, coba dilihat ini PPT-nya di slide berapa teh? Pendelapan. Contoh hadis li dzati di situ ada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian contoh hadis sahih li ghairi di situ ada laula asuqqa ala ummati lamar tuhur bisiwaki inda kulli sholat, yang artinya seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku, tentu aku perintah mereka bersiwak setiap sholat. Selanjutnya di sini ada hadis hasan. Definisi hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi yang adil dan dobit, dengan tingkatan kedobitannya lebih ringan dari tingkat kedobitan hadis sahih, selamat dari kejanggalan, dan cacat atau ilah. Perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan adalah tingkat kedobitan perawinya. Dalam hadis sahih sempurna, sedangkan dalam hadis hasan tidak sempurna. Jadi kalau hadis sahih itu tingkatan kedobitannya sempurna, sedangkan hadis hasan tidak sempurna kayak hadis sahih. Selanjutnya hadis hasan juga terbagi menjadi dua, ada hasan li dzati dan hasan li ghairi. Hasan li dzati itu hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua perawinya adil, yang ketiga perawinya dobit ringan, yang keempat tidak syadz, dan yang kelima tidak berhilah. Adapun hadis hasan li ghairi adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan sanad lain yang sama atau lebih kuat.
Kan ada contoh hadisnya ya. Masuk saja ke kitab-kitab hadis sahih. Di sini ada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Utsaiman, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Hakim, Sahih Ibnu Sakan, dan Sahih Al-Albani. Adapun kitab-kitab sahih hadis hasan, yang pertama ada Sunan Abu Daud, yang kedua Sunan At-Tirmidzi, yang ketiga Sunan An-Nasa, yang keempat Sunan Ibnu Majah, yang kelima Sunan Daruqutni. Selanjutnya hadis dhaif. Definisi hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis maqbul yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Macam-macam hadis dhaif. Yang pertama, sebab pengguguran sanad, dan yang kedua ada sebab cacat perawi. Sebab pengguguran sanad, yang pertama mursal, yang kedua munqati, yang ketiga mu'dal, yang keempat mu'allaq, yang kelima mudallas. Adapun sebab cacat perawi, di situ yang pertama cacat keadilan dan yang kedua cacat kedudukan. Cacat keadilan yang pertama ada maudhu, yang kedua matruh, yang ketiga majruh. Adapun cacat kedobitan, yang pertama di situ ada munkar, yang kedua mu'allaq, yang ketiga mudarraj, yang keempat maklub, yang kelima mutarib, yang keenam muharraf, yang ketujuh mustahab, dan yang terakhir ada syahad. Di sini ada contoh hadis dhaif mudraj. Sempurnakanlah wudu, celakalah bagi orang-orang yang kulitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Dari Abu Hurairah berkata, sempurnakanlah wudu karena Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Hadis ini mudraj karena terdapat sisipan perkataan. Di situ kan ada Abu Hurairah berkata gitu. Ada matan kalimat sempurnakan wudu. Selanjutnya contoh hadis dhaif matruk. Wajib atas kamu berbuat yang ma'ruf, sesungguhnya ia mencegah kejahatan, dan wajib atas kamu sedekah sir, sembunyi-sembunyi, sesungguhnya ia memadamkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya hukum mengamalkan hadis dhaif. Pendapat Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Sa'ad tidak dapat diamalkan karena tidak dapat diamalkan secara mutlak. Adapun pendapat Abu Dawud dalam Imam Ahmad, hadis dhaif itu dapat diamalkan secara mutlak. Adapun pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani
hadis dhaif ini dapat diamalkan dengan syarat. Yang pertama, dalam perkara tertentu seperti fadail amal, mau'izah, targhib, dan tarhib. Kisah-kisah yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Yang kedua, dhaifnya tidak terlalu parah seperti hadis matruk dan maudhu. Yang ketiga, terdapat kesesuaian antara hadis dhaif dengan ayat Al-Quran atau hadis yang telah diamalkan. Yang terakhir, tidak meyakini 100% hadis dhaif itu berasal dari Nabi SAW. Jadi hukum mengamalkan hadis dhaif itu menurut ketiga imam ini berbeda pendapat. Kalau Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah, beliau mengatakan tidak dapat diamalkan secara mutlak. Terus kalau pendapat Abu Daud dan Imam Ahmad, hadis dhaif ini dapat diamalkan secara mutlak. Adapun pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan hadis dhaif ini dapat diamalkan, tapi ada syaratnya. Yang keempat itu syaratnya. Selanjutnya kitab-kitab hadis dhaif di sini yang pertama adalah Al-Hilal wa Ma'rifat Ar-Rijal karya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua Taqrib Al-Manhaj bi Tartib Al-Mujarrad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga ada Al-Marasil karya Abu Daud. Yang keempat At-Tabyin Lo Asma Al-Mudallisin karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang kelima At-Tashrif karya Ad-Darqutni. Dan yang keenam masih banyak hadis kitab-kitab yang lainnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, perkenalkan, nama saya Priyanti dari sekolah Supaya. Saya di sini mau bertanya, bagaimana sebuah hadis bisa dikatakan sahih secara redaksi matan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Priyanti. Jadi matan itu terkait dengan matan atau redaksi ya. Jadi sama. Maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis ialah ujung sanad sebagai sumber redaksi. Jadi tetap dilihat lagi sanadnya kalau hadis yang sahih. Apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? Kemudian matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya. Apakah ada yang melemahkan atau yang menguatkan? Kan biasanya sudah ada dari jalur sanadnya. Dilihat rawinya gimana. Kalau misalnya rawinya dia berbohong kan otomatis jadi lemah hadisnya, jadi bisa jadi dhaif kayak gitu. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang kayak gitu. Nanti kita hadisnya itu jadi hadis yang berlawanan kayak gitu kan. Sudah cukup? Terima kasih. Baiklah, dikarenakan rangkaian kegiatan sudah selesai, kita lewati bersama tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator minta maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang baik. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.